Bapak Ibu, kita satu dalam doa. Ya Allah Tritunggal, di saat ini kami datang kepadamu, saat kami tersungkur di hadapan kaki salib-Mu, mengenang, menghayati arti pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang rela menderita demi menebus dosa-dosa kami. Kami sering jatuh dalam kelemahan dan menjauh dari jalan-Mu, namun Engkau tetap setia menanti kami dengan pengampunan yang penuh kasih. Bimbinglah kami untuk kembali kepadamu dengan hati yang tulus dan jiwa yang berserah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 51 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan membaca dari Alkitab terjemahan TB2. Saya akan membaca yang tercetak keluar dan Bapak Ibu akan membaca yang tercetak ke dalam. Mazmur 51 ayat 3 sampai 8. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati. Demikian pembacaan Mazmur. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari berdoa.
bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia, anugerah dan rahmat yang Kau karuniakan dalam kehidupan kami. Bersyukur karena tahun 2025 ini kami kembali diperkenankan untuk mengingat rayakan kesengsaraan dan penderitaan bahkan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan. Kami mau memulainya Tuhan di hari Rabu ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Berkuasa atas kami semua. Hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan hadir dengan segala kemuliaan-Mu di tempat ini. Kami benar-benar merasakan kehadiran Tuhan. Sehingga ketika kami memasuki masa prapaskah, kami dalam kuasa dan tuntunan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, kuduskan dan urapi kami semua. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata demikian. Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya. Dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Hosiana. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, juga anak-anak. Semua orang ingin mendapatkan posisi yang terhormat. Semua orang ingin mendapatkan jabatan yang terhormat. Begitu Bapak Ibu kan? Semua kita nggak usah malu-malu mengungkapkannya. Tidak usah kita munafik bahwa kita tidak mau ketika kita ada kita mendapatkan jabatan atau posisi yang terhormat. Karena itu orang akan rela berkorban apa saja demi posisi dan jabatan yang terhormat itu. Ada orang yang rela mengorbankan harta kekayaannya untuk mendapatkan satu posisi, satu jabatan. Gak apa-apa lepas semuanya. Toh kalau menjabat juga dia kembali lagi gitu. Bapak Ibu ya. Bahkan juga untuk posisi yang
terhormat itu, jabatan yang terhormat itu, orang mau untuk melepaskan imannya. Mau untuk meninggalkan keyakinannya demi jabatan atau posisi terhormat. Karena berpikir bahwa ketika duduk di posisi tersebut, dia mendapatkan kuasa untuk melakukan apa saja. Dia lepaskan semuanya, tapi pasti dia akan menerima balik apa yang dia sudah lepaskan. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, pilkada saja. Seperti begitu. Dan dengan iming-iming yang macam-macam, nanti tinggal belakang. Kalau menang pun janji-janjinya ya kalau ditepati, kalau enggak. Ibu apa ya? Yang penting jabatan itu ada dulu pada saya. Ibu bapak saudara serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita yang sudah kita baca bersama tadi itu menceritakan bahwa ada dua murid Yesus, Yohanes dan Yakobus. Melalui ibunya, kalau kita baca di ayat sebelumnya dari bacaan kita hari ini, melalui ibunya menyampaikan keinginan mereka. Ibunya yang menyampaikan sih, tapi pasti anaknya ini juga pun punya kerinduan seperti itu. Menyampaikan kepada Yesus kalau mereka masing-masing boleh duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri Yesus dalam kerajaannya. Itu ibu yang sampaikan. Tapi sekali lagi, pasti dua anaknya ini juga punya kerinduan itu. Kayak gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Minta sama Yesus. Kayak mudah sekali berharap untuk bisa duduk di sebelah kanan dan kiri. Anaknya bisa duduk di sebelah kanan dan kiri. Karena dia merasa bahwa itu tempat terhormat. Satu kehormatan. Ketika anaknya duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus dalam kerajaan Allah. Keinginan yang begitu kuat, keinginan yang sangat kuat. Baik dari ibu dan juga dari anak-anak. Tapi rupanya di mata Tuhan Yesus itu keliru. Karena itu kita lihat dalam bacaan kita ya, di ayat-ayat sebelumnya juga kita lihat. Yesus katakan kepada mereka di ayatnya yang ke-22, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Yesus katakan seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum dari cawan yang akan kuminum? Lalu selanjutnya dua muridnya itu mengatakan dengan mudahnya kami dapat meminumnya. Dan Yesus katakan kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku dan di sebelah kiriku, aku tidak berhak, ini Yesus yang bilang. Aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku. Yesus pun tidak bisa tentukan siapa yang duduk di sebelah kanan kirinya. Yang menentukannya itu adalah Bapaknya yang di sorga. Seperti itu. Orang-orang yang akan duduk itu ditentukan oleh Bapaknya yang di sorga. Ibu bapak saudara, kita lihat bagaimana reaksi dari 10 murid yang lainnya ketika 2 orang murid itu mengatakan hal itu. Mereka marah. Ini kok Yohanes dengan Yakobus seperti ini sih? Kok mereka mau duluan?
Mereka minta seperti itu kepada Yesus. Mereka marah kenapa Bapak Ibu? Karena ya mungkin juga mereka mau. Mereka juga mau ingin duduk di situ sebelah kanan dan sebelah kirinya Yesus gitu, seperti itu. Lalu Yesus katakan kepada mereka, siapa yang, Yesus sudah tahu nih, ini karena kehormatan aja nih. Supaya mereka terhormat ada di sebelah kanan dan sebelah kiriku. Maka Yesus katakan kepada mereka, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Tadi dia sudah bicara tentang cawan, sanggupkah minum cawan itu? Seperti itu. Dia bilang lagi sekarang, yang mau jadi yang besar, dia harus menjadi pelayan. Yang mau menjadi yang pertama, dia harus menjadi hamba. Seperti itu. Lalu dia katakan sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Banyak orang yang mau menjadi pelayan Bapak Ibu, mohon maaf. Baik di kelompok-kelompok dunia, bahkan juga dalam gereja. Lihat aja Bapak Ibu, saat pemilihan majelis jemaat, saat pemilihan presbiter. Ya kan Bapak Ibu, coba kita lihat. Berlomba-lomba orang mau duduk jadi presbiter. Habis itu gak ada yang mau melayani. Iya. Atau melayani dikasih jadwal sore, kok saya sore terus sih? Kok saya nggak pernah siang? Kok saya ini? Gitu. Banyak yang mau menjadi duduk merasa bahwa ini kursi terhormat, duduk di sini, seperti itu. Sehingga kita merasa lebih tinggi dari jemaat. Tapi Yesus katakan di sini, siapa yang mau menjadi besar di antara kamu, dia harus jadi pelayan. Siapa yang mau jadi pertama, dia harus menjadi hamba. Makanya GPB punya slogan apa ya? Pemimpin itu di GPB, dia pemimpin yang melayani dan pelayan yang memimpin. Seperti itu. Sudah banyak juga, tapi bukan di Marturia. Banyak juga, bukan juga di Makedonia ya Bu ya. Iya, bukan. Banyak orang di gereja-gereja, termasuk juga di GPB. Ketika pemilihan, udah kasak kusuk semuanya. Jangan pilih ini, jangan pilih itu, jangan pilih ini, jangan pilih itu. Kita merenung aja lah Bapak Ibu ya. Tapi yang saya tahu di Marturia nggak ada seperti begitu. Semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau mau menjadi pelayan, mau duduk di sebelah kanan dan kirinya Yesus, bersedia seperti Yesus yang berkorban semuanya. Berkorban segala-galanya. Nanti jangan kalau jemaat mulai protes kita, tersinggunglah kita. Enggak melayani kita sekian bulan. Jemaat sudah ngomong kayak begini, enggak usahlah saya melayani. Seperti itu. Maunya melayani di P1 aja. Atau maunya di mimbar besar. Saya kok nggak pernah dikasih pimpin ibadah hari Minggu di ibadah hari Minggu di mimbar besar. Seperti itu. Saya nggak pernah dijadwalkan loh. Orang ini dia sudah sering-sering. Kita memang katakan pelayanan, tapi itu hanya kedok saja. Supaya kita bisa tenar. Sekali lagi di Marturia tidak ada yang seperti itu.
Makedonia juga tidak ada seperti itu. Ya ibu bapak saudara, itu murid-murid Yesus berebut. Mereka berebut murid-murid Yesus ini. Yang dua ibunya yang datang minta. Ternyata 10 orang itu juga mau karena mereka marah. Mereka marah. Makanya Yesus tegaskan seperti itu. Kalau mau menjadi besar, harus menjadi pelayan. Kalau mau menjadi yang pertama, harus menjadi hamba. Bukan tuan. Asal perintah ini, bukan. Hamba melakukan pelayanan. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasih juga anak-anak. Tuhan Yesus hadir ke dunia, dia meninggalkan harga dirinya sebagai anak Allah. Dia rela meneguk cawan penderitaan. Penderitaan yang bertujuan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sebelum manusia menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Kita butuhkan Yesus minum cawan itu supaya dia menyelamatkan kita. Jadi penderitaan yang Yesus lakukan itu adalah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kita manusia sebelum kita menyadari bahwa kita membutuhkannya. Alih-alih menghargai pengorbanan Yesus, boro-boro menghargai pengorbanan Yesus, menerima kehadirannya pun tidak. Bahkan kita tahu ceritanya Yesus ditolak oleh orang banyak. Tapi dengan penuh kasih Yesus tetap menjalankan misinya. Sampai selesai dan tuntas dia lakukan. Dia mati tergantung di kayu salib. Mati digantung di kayu salib. Ibu bapak saudara juga anak-anak. Yesus dengan sengaja menempatkan dirinya di dunia yang penuh dengan dosa. Dia memberikan teladan melalui kerelaannya, merendahkan diri, kehilangan gengsi, bahkan dia mau menderita sampai mati. Demi apa ibu bapak saudara? Demi kita. Demi bapak ibu, saudara-saudara dan juga saya. Lalu, kalau Yesus sudah melakukan seperti itu, kalau kita sudah menerima anugerah besar itu, masih akankah kita mengisi hidup kita dengan mengejar harga diri demi eksistensi? Yesus katakan, siapa saja yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu firman Tuhan yang mau disampaikan kepada kita semua. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana menjadi seorang pelayan. Dan akhirnya dia yang menjadi yang besar. Dia dimuliakan oleh Tuhan. Karena dia mau menjadi hamba. Menanggalkan gengsi sebagai anak Allah. Dia mau melakukan itu. Nah ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam kalender gerejawi. Hari ini, ya bapak ibu ya, kalender gerejawi termasuk kita gereja Protestan. Hari ini Rabu 5 Maret 2025. Gereja Tuhan menghayati momen Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu adalah ibadah yang dilakukan untuk menandai awal dimulainya masa Prapaskah. Kalau dulu kita kenal dengan
masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Itu dilakukan selama 40 hari. Nah, simbol Rabu Abu biasanya berupa salib yang terbuat dari abu daun palma atau kita kenal dengan daun palem yang dibakar. Abu itu ditorehkan di kening kita untuk mengingat bahwa kita ini, Bapak Ibu Saudara dan juga saya, semua orang tua, anak-anak kita ini manusia adalah debu. Dan kita akan kembali menjadi debu. Ada simbol lain juga, ranting yang kering. Ranting yang kering itu mau menandakan bahwa kita ini, manusia ini lemah. Manusia ini rapuh. Manusia itu fana, Bapak Ibu. Kita akan kembali menjadi tanah. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang mau merendahkan diri, mau menjalani kesengsaraan, mengganti kita. Sehingga kita diangkat dari dosa. Kita bisa mendapatkan hidup kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Itulah selalu dilaksanakan setiap tahun. Hari Rabu Abu. Untuk kita mempersiapkan diri kita sampai nanti di hari Jumat Agung. Kita mengingat rayakan kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan memasuki, mulai hari ini kita akan memasuki masa Prapaskah. Kita akan merenungkan hidup kita ini yang mau bersedia untuk ditandai dengan salib dari abu, nanti dipersilakan sebentar untuk maju ke depan. Yang tidak mau juga tidak dipaksa. Di masa-masa Prapaskah ini, kita akan merenungkan kehidupan kita. Bahwa kita ini manusia yang fana, manusia yang berdosa. Lalu kita mengakui kekurangan-kekurangan kita. Dan kita memohon pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Lalu mari kita menjadi manusia baru. Menjalani hidup benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tuhan yang sudah berkorban kehidupannya untuk kita. Tubuh dan darahnya sudah dia korbankan untuk kita. Mari merenung di masa-masa Prapaskah ini. Selama 40 hari. Itu yang mau disampaikan kepada kita saat ini. Yesus sudah menderita sengsara, mati digantung di kayu salib, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita patut mengingat rayakan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dimulai dengan hari Rabu Abu ini. Mari Bapak Ibu, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah ini dengan sungguh-sungguh. Kita datang kepada Tuhan. Dan kita akan melihat, menyaksikan, merasakan kuasa Tuhan berlaku dalam kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini. Bahkan kita punya kehidupan kekal nanti karena pengorbanannya
karena kesengsaraan dan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, setiap tahunnya pada siklus Paskah kita merayakan penebusan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Masa Prapaskah adalah waktu untuk menghayati misteri iman ini. Kita berbalik kepada Tuhan di dalam rasa rindu akan belas kasih-Nya yang diwartakan melalui Injil Yesus Kristus. Kita memulai masa Prapaskah dengan abu. Tanda ini mengingatkan kita akan ketidakpastian dan kerapuhan hidup manusia, serta menjadi lambang pertobatan bagi kita semua. Karenanya, gereja mengundang kita semua untuk menjalani masa Prapaskah ini dengan pemeriksaan diri dan pertobatan, dengan doa dan puasa, dan dengan karya kasih, serta membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Allah yang kudus dan penuh belas kasih, kami mengaku di hadapan-Mu dan di hadapan sesama bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Melalui apa saja yang telah kami perbuat dan apa yang telah kami abaikan. Kami belum mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kami belum mengasihi sesama sebagaimana kami mengasihi diri sendiri. Kami belum mengampuni sesama sebagaimana kami telah diampuni. Kami belum mendengarkan panggilan untuk melayani-Mu. Kami belum mampu menaati dan menjadi setia di jalan-Mu. Kami telah mendukakan Engkau. Kami mengakui segala ketidaksetiaan kami, kesombongan, kemunafikan, dan ketidaksabaran dalam hidup kami.
atas segala nafsu berlebihan dan keserakahan, atas kemarahan, kekecewaan, dan rasa iri terhadap keberhasilan sesama, atas harta yang telah kami jadikan ilah dan kecenderungan untuk berbohong dalam kehidupan sehari-hari, atas kelalaian kami dalam beribadah dan kegagalan untuk bersaksi. Terimalah tobat kami ya Tuhan, atas kesalahan yang telah kami perbuat, kelalaian terhadap derita sesama, dan ketidakpedulian kami terhadap ketidakadilan. Atas segala penghakiman, prasangka, dan pikiran yang dipenuhi kebencian terhadap sesama. Atas pemberosan, keperusakan alam, dan kurangnya kepedulian kami untuk masa yang akan datang. Pulihkanlah kami ya Allah, dan jauhkanlah murka-Mu dari kami. Kita akan masuk dalam penorehan abu. Jemaat Tuhan, saat ini kita semua termasuk anak-anak akan menerima abu sebagai tanda kefanaan hidup kita. Kita diundang untuk menjalani masa prapaskah ini melalui pemeriksaan diri, penyesalan, doa, dan puasa, membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta berkarya dalam kasih dan kesaksian. Mari kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita dan merindukan kehidupan yang penuh sukacita dan penuh ketaatan kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kami dari debu tanah. Semoga abu ini menjadi tanda bagi kami akan kefanaan dan pertobatan kami, serta mengingat bahwa hanya melalui anugerah-Mu yang mulia kami dianugerahi hidup yang kekal melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.
Bapak Ibu, untuk tertibnya penurehan abu nanti akan kita lakukan sebagaimana kita menyampaikan persembahan. Tapi nanti dimulai dari jemaat di sebelah kanan, dimulai dari Pak Dolides sampai ke belakang selesai. Kemudian dimulai dari adian depan ini sampai ke belakang juga selesai. Kemudian baru dilanjut dengan jemaat yang di balkon atas. Setelah selesai baru Bapak Ibu yang bertugas. Terima kasih. Akan kembali menjadi debu. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Mari kita satu dalam doa. Sebelum saya masuk dalam doa, Bapak Ibu dipersilakan berdoa. Masing-masing dari tempat duduk kita, menyampaikan komitmen kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami manusia fana, kami rapuh, kami lemah, kami hanya dari debu. Tapi bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur karena kami Tuhan bentuk segambar dan serupa dengan Engkau. Kami menyadari kefanaan kami, kelemahan kami, membuat kami selalu saja melakukan kesalahan dan dosa. Membuat kami selalu saja tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Padahal Engkau sudah memberikan hidup-Mu untuk kami. Engkau mau rela meninggalkan harga diri-Mu Tuhan. Menggantikan kami. Menderita menjalani kesengsaraan. Bahkan Engkau mau mati digantung di kayu salib. Layaknya seorang penjahat. Tuhan mau merendahkan diri untuk kami. Menebus kami dari dosa dan kesalahan. Memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Tuhan, di saat ini, ketika kami akan memulai minggu-minggu Prapaskah, kami diajak untuk mengingat dan merayakan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami. Kami akan memasuki minggu Prapaskah Tuhan. Biar dalam minggu-minggu Paskah ini kami semakin menyadari siapa diri kami. Kami ciptaan Tuhan. Kami dibentuk dari debu, tapi kami diberikan nafas kehidupan. Engkau menghembuskan nafas bagi kami. Roh-Mu Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah di saat kami ada di minggu-minggu Prapaskah ini, kami mau ada dalam pertobatan. Kami mau menjalani kehidupan kami untuk benar di hadapan Tuhan. Maka kami akan menikmati kehidupan yang dipenuhi dengan kedamaian, sukacita dan damai sejahtera. Tuhan buang dari hati kami semua rasa benci, semua rasa marah, semua rasa kecewa yang ada dalam hati kami. Tuhan buang dalam pikiran kami pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong berkuasa atas hidup kami, supaya kami benar-benar
ada dalam pertobatan. Tolong kami supaya kami boleh berpuasa. Kami boleh berpantang marah. Kami boleh berpantang kecewa. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Mungkin kami rasa menderita. Mungkin juga kami merasakan kesusahan di masa-masa prapaskah ini. Tapi biarlah kami melihat Tuhan yang setia. Maka Tuhan menjadi besar. Tuhan dimuliakan. Tuhan menjadi raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami datang berdoa bagi gereja Tuhan. Di seluruh muka bumi ini Engkau memberkati gerejamu. Khusus GPIB, lebih khusus GPIB Marturia di Lampung. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan. Biar benar-benar kami boleh hadir sebagai pelayan yang meneladani Yesus dalam kehidupan kami. Kami bukan mau menjadi sama dengan Engkau Tuhan, tapi kami mau meneladani kasih Tuhan yang Tuhan sudah tunjukkan, bahkan Tuhan sudah berikan bagi kami. Dalam pelayanan yang kami utamakan adalah kasih. Kami tidak saling menghakimi satu dengan yang lain, tapi kami mau saling merangkul, menopang, mendukung satu dengan yang lain, menghargai, mengasihi saudara-saudara seiman kami, khususnya sebagai satu persekutuan yang ada. Tuhan tolong supaya kami semua hidup dalam kehidupan yang baru. Dari kehidupan persekutuan jemaat GPIB Marturia Lampung. Kemuliaan akan nama Tuhan boleh dinyatakan. Tuhan memberkati kami semua, baik kami yang ada di jemaat induk dan juga kami yang ada di pos-pos Pelkes. Biarlah kuasa-Mu berlaku dalam kehidupan kami. Sampai kami nantinya dalam sukacita, bersorak-sorai, menyambut hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap presbiter, diaken, penatua dan pendeta. Bersama-sama dengan semua pengurus unit misioner yang ada. Para pengurus pelayan PAPT, pengurus Pelkat, GP, PKP, PKB dan PKLU. Bahkan semua pengurus unit misioner yang ada. BPPJ yang ada. Tuhan, ikat kami dengan ikatan kasih sayang Tuhan yang mesra. Supaya kami dalam kesatuan hati melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semata-mata hanya untuk Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan yang mau berkorban tubuh dan darah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah yang di sorga, semua jemaat-Mu yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan mereka. Baik sakit, penyakit, pergumulan kehidupan, keluarga, rumah tangga mereka. Kehidupan pribadi mereka masing-masing kami juga bawa untuk Engkau. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu. Dimanapun mereka melakukannya dan apapun yang mereka lakukan, minta Tuhan tolong memberkatinya. Supaya itu menjadi berkat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup jemaat-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh hadir saat ini. Semua jemaat-Mu, orang tua sampai kepada anak-anak. Tuhan memberkati kehidupan kami yang hadir. Kami bersyukur
Kami dimampukan juga untuk melayani Engkau. Bukan karena kami tidak berdosa. Kami mengakui kami berdosa di hadapan Tuhan. Kami lemah, kami rapuh. Kami sering melakukan kesalahan dan dosa. Tapi bersyukur karena Tuhan mau mengampuni kami. Bahkan melayakkan kami untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, pelayanan dan kesaksian yang ada. Terima kasih untuk para pelayan di malam hari ini. HMJ bersama-sama dengan pemusik, pemandu lagu, petugas multimedia, koster, security. Tuhan sempurnakan pelayanan kami. Biar menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah yang di sorga. Untuk pengampunan dan kelayakan yang Engkau berikan bagi kami. Kami semakin mau mengasihi Engkau. Kami semakin mau mencintai Engkau di sepanjang kehidupan ini. Dan kami tidak mau menukar dengan apapun. Inilah doa kami Tuhan. Inilah anak-anak-Mu. Kami datang membawa semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu, kita akan menyampaikan persembahan syukur atas anugerah Tuhan yang telah memperbaharui dan memperdamaikan kita. Maka marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan, karena Ibrani 10 ayat 10 menyatakan, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan Yesus, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan. Segala karya
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan mengucapkan doa ini secara bersama-sama. Ya Allah Maha Murah, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskan ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab kita untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di GPIB Jemaat Marturia Lampung, marilah kita menyimak pokok-pokok warta jemaat sebagai berikut. Warta Jemaat, Rabu, 5 Maret 2025. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Meiti Bernadette Risamena Simaela atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Pelkat PKP diselenggarakan pada hari Kamis, 6 Maret 2025 pukul 16 WIB di Gereja Marturia. Ibadah Pelkat GP diselenggarakan pada hari Sabtu, 8 Maret 2025 pukul 18 WIB di Gereja Marturia. Ibadah hari Minggu ke-6 Prapaskah diselenggarakan pada hari Minggu, 9 Maret 2025 pukul 7, pukul 10 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Siaran live streaming dilaksanakan pada pukul 10 WIB melalui kanal YouTube GPIB Marturia Lampung. Ibadah syukur di keluarga Bapak Yonatan Parapasan, sektor pelayanan 4, akan dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Maret 2025 pukul 12 WIB, dengan alamat perumahan Bataranila Jalan Nusa Indah nomor 106 Raja Basa. Ibadah akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Meiti Bernadette Risamena Simaela. Keluarga mengundang warga jemaat sektor pelayanan 4, pendeta dan vikaris, paduan suara Marturia dan kakak layan Pelkat PA dalam ibadah tersebut. Tim kesehatan Komisi Pelkes Jemaat GPIB Marturia Lampung akan melaksanakan kegiatan bakti sosial pelayanan kesehatan gratis bagi jemaat dan masyarakat sekitar pos Pelkes Purwosari pada hari Minggu, 9 Maret 2025. Pelkat PKP akan melaksanakan wisata rohani pada tanggal 24 April sampai 1 Mei 2025 dengan rute Lampung, Semarang, Malang, Yogyakarta. Pengurus Pelkat PKP membuka pendaftaran untuk seluruh ibu-ibu GPIB Jemaat Marturia Lampung. Bagi ibu-ibu yang berminat dan ingin ikut serta dapat langsung mendaftarkan diri. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Tina dan Ibu Melda. Untuk mengantisipasi kemacetan selama bulan puasa, ibadah hari Minggu ketiga selama bulan Maret 2025, tanggal 2, 9, 16, 23 dan 30 Maret 2025 yang biasanya dimulai pukul 17 WIB diubah menjadi pukul 18 WIB. Demikian untuk diketahui jemaat. Berikut disampaikan posisi keuangan pertanggal 28 Februari 2025. Demikianlah warta jemaat, atas perhatian warga jemaat kami ucapkan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan tetaplah
Kerjakan pengutusan kita dengan penuh semangat dimanapun kita berada. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru Selamat Dikaulah. Ajari kami kasih-Mu, juga memikul salib-Mu, rela bersaksi tak segan bahwa Engkaulah yang menang. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri, Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam tuntunan Roh Kudus, kiranya tinggal dan menyertai persekutuan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan kehidupan pribadi kita, sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu jangan keluar dulu, tunggu sebentar karena di luar sudah disediakan sedikit ala kadar berkat untuk tubuh kita. Untuk itu saya minta tolong untuk Ibu Lis Siombing untuk berdoa makan.